Aku hanya menutup mulutku amat sangat keras, dengan tubuhku yang lemas melihat banjir darah di depan mataku sendiri. Pak Obi, ya, siapa lagi kalau bukan Pak Obi? Ternyata darah yang bercucuran di setiap lorong sekolah ini adalah darah Pak Obi, yang terus mengalir dari kepalanya akibat dibenturkan ke pintu dengan sangat keras. Dan bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Aku menutup mulutku dengan sangat keras, menahan agar tidak berteriak. Dan saat kulirik Raka, dia hanya menganga melihat Pak Obi yang berulang kali diseret dan dibenturkan ke pintu. Kulihat kaki Raka selangkah akan menuju Pak Obi saat itu. Namun kutarik Raka sebelumnya, dan aku hanya menggelengkan kepala, mengisyaratkan kepada Raka untuk tidak ke sana. "Lo tenang ya," jawab Raka meyakinkanku dengan tangannya yang mengelus lembut rambut panjangku. Lalu Raka pun menuju Pak Obi yang sedang membenturkan kepalanya sendiri ke pintu sebelah kelasku itu. "Kak," ucap Raka dengan lemas. Sepertinya dia tahu Pak Obi sedang kerasukan Kak Aura saat itu. Dengan matanya yang langsung melek melotot merah, mata Pak Obi tertuju tajam pada Raka. Kulihat Pak Obi seperti beranjak dari duduknya, lalu berlari menuju tempat Raka berdiri. Raka selangkah lebih ke belakang, saat mengetahui Pak Obi yang akan menghampirinya. Dengan berlari, Pak Obi langsung memeluk Raka dengan tubuhnya yang dipenuhi darah saat itu. Raka hanya berdiam kaku tak bisa bergerak saat itu. "Sekarang kamu sudah besar, Raka," ucap Pak Obi dengan suaranya yang sangat mirip seperti Kak Aura. Dan kurasa Kak Aura sekarang ada di dalam tubuh Pak Obi saat itu. Lalu Raka langsung membalas pelukannya dengan erat. Juga air matanya yang langsung keluar deras membasahi pipinya. "Kak Aura masih ingat Raka, Kak?" lanjut Raka. "Dih, PA, gimana kakak gak ingat kamu? Orang kamu adik Kak Aura yang paling kakak sayang," ucap Pak Obi dengan tubuhnya yang berubah menjadi Kak Aura seketika. Dengan kulitnya yang putih dan juga badannya yang tinggi, serta rambutnya yang panjang bergerak tertiup angin. Terlihat wajahnya yang cantik terbasahi air matanya yang mengalir deras, membasahi pipinya yang merah. "Kak, Raka kangen, Kak. Rasanya belum puas hidup Raka ditemani Kak Aura. Kenapa harus secepat ini, Kak? Raka gak tega, Kak, ngelihat keadaan ibu sekarang. Andai saja waktu bisa berputar. Raka ikhlas, Kak. Raka ikhlas biar Raka saja yang pergi duluan. Jangan Kak Aura. Raka gagal, Kak. Raka gak bisa jaga Kak Aura juga ibu," ucap rintih Raka dengan terus berlarut di dalam kesedihan. Dan tak melepaskan pelukannya sedikit pun pada Kak Aura. Kakak nggak mau ya punya adik cengeng?" lanjut Kak Aura sembari menghapus air mata Raka saat itu. "Kamu harus kuat. Anggap saja ini semua ujian buat kamu. Ambil hikmahnya. Terus berusaha. Jangan nyerah. Ingat, kamu nggak sendiri. Walau sayang banget ya, sekarang kita nggak bisa bareng-bareng terus kayak dulu. Kita udah beda alam. Tapi kakak nggak akan sedih kalau orang yang kakak sayang bahagia. Tapi kalau kamu cengeng terus, gimana kakak? Kakak nggak kuat liatnya. Kakak sayang kamu, Raka. Jaga diri baik-baik," ucap Kak Aura dengan menghilang lenyap.
dengan tubuh Pak Obi diiringi asap tipis yang melayang, lalu menghilang seketika. Dan juga darah yang hampir memenuhi setiap sudut lorong sekolah ini, seketika hilang bersamaan hilangnya Kak Aura juga Pak Obi. Raka langsung tertunduk lemas di antara dua kakinya, dengan wajahnya yang ditekuk murung ke bawah dan tak bercakap sedikit pun. Sepertinya dia hanya bisa merenung menyesal kehilangan Kak Aura. Melihat Raka, aku bergegas lari menghampirinya, lalu menepuk-nepuk punggung Raka perlahan, sekedar menenangkannya. Namun tak disangka-sangka, Raka langsung memelukku dengan sigap dan sangat erat. Melihat Raka, aku hanya bisa membalas pelukan Raka dengan bermaksud menenangkannya, karena kejadian yang baru saja terjadi pada Raka sangat-sangat membuat Raka terpukul. Lalu tak lama terdengar suara langkah kaki orang yang sedang berlari dari bawah tangga, seperti menuju ke atas tempatku dan Raka berada saat ini. Mataku dan Raka langsung tertuju tajam melihat tangga menunggu suara kaki siapa yang menuju ke atas sekarang. Raka terus memelukku dengan erat, seperti berjaga-jaga melihat siapa yang akan datang. "Ria!" Teriakan itu seperti tak asing bagiku. Kulirik ke depan perlahan, melihat siapa yang berteriak memanggilku barusan. "Kak Gian," jawabku sembari melepaskan pelukan Raka dariku. Lalu tak lama Kak Gian menghampiriku dan menarikku yang berada di sebelah Raka. Tak kusangka, Kak Gian langsung memukul perut Raka sehingga Raka terbanting ke belakang. "Kak Gian, apaan sih?" teriakku sembari selangkah menuju Raka. Namun Kak Gian malah menarikku lagi ke belakang dengan kasar. Belum pernah kulihat Kak Gian semarah ini dalam hidupku. "Kamu nurut ke kakak, diem di sini," ucap Kak Gian sembari mendekati Raka dan menarik bajunya, sehingga membuat Raka berdiri. Aku tak bisa apa-apa selain dia menuruti apa yang dikatakan Kak Gian tadi. "Lo apain adik gue, ha? Lo apain adik gue?" teriak Kak Raka dengan tangannya yang terus memegang erat baju Raka dan mengangkatnya sedikit lebih ke atas. "Gue bisa jelasin kok," jawab Raka santai, tak melawan sedikit pun. "Lo jangan kurang ajar ke adik gue," lanjut Kak Gian dengan mengepal tangannya dengan kuat dan siap seperti akan memukul Raka. Dan tak lama, tangan Kak Gian akan meluncur ke wajah Raka saat itu. Melihat Raka yang tak bersalah apapun dalam hal ini, aku langsung menarik tangan Kak Gian dan ku genggam erat tangannya agar tak melukai wajah Raka. "Kak, udah Kak, ini salah paham doang Kak. Kak Gian percayakan sama Ria," lanjutku menenangkan Kak Gian. "Ini anak gak bisa didiem, Ria." Sepertinya Kak Gian sangat amat marah terhadap Raka saat itu. Dia tak menghiraukan ataupun mendengarkan penjelasanku dan langsung memukul wajah Raka saat itu juga. "Kak Gian, stop Kak, kalau enggak Ria loncat," jawabku sekedar untuk mererai amarah Kak Gian, karena di sini aku sudah bingung mencari cara buat redain amarah Kak Gian itu. Mendengar itu, kulihat Raka bangkit dari jatuhnya akibat pukulan Kak Gian itu. Namun dengan cepat Kak Gian mendorong Raka hingga terjatuh lagi ke belakang agar tak mendekatiku. "Lo gak usah ikut campur," ucap Kak Gian sembari mendekatiku perlahan. Lalu kulihat wajah Raka yang murung dengan mengerutkan kedua alisnya dan menggelengkan kepalanya terhadapku, seperti mengisyaratkan "jangan" kepada aku. Melihat Raka yang khawatir melihatku, aku malah tersenyum kegirangan kepada Raka saat itu. Ingin rasanya aku meledek Raka yang terlihat sangat khawatir padaku. Namun, sekarang keadaannya berbeda dengan marahnya Kak Gian. Tak berselang lama, Kak Gian pun langsung menarikku dari tempatku berdiri menuju tangga ke bawah. Kulirik ke belakang, tampaknya Raka sedang berusaha berdiri dengan memegangi bekas pukulan Kak Gian yang mengenai pipinya tadi. Tak tega rasanya meninggalkan Raka dengan keadaan seperti itu. Tapi
Mau tidak mau, aku harus menuruti Kak Gian yang sedang marah besar sekarang. Masuk, ucap Kak Gian sembari mendorongku masuk ke dalam mobil. Setelah Kak Gian masuk ke dalam mobil dan tak lupa memasang sabuk pengamannya, Kak Gian pun langsung tancap gas. Setelah beberapa menit hanya terdiam tak bercakap sedikit pun dengan Kak Gian, kini aku memberanikan diri dengan memulai percakapan dengan Kak Gian. Kak, maaf soal tadi, ucapku. Namun Kak Gian tak menghiraukannya. Dia hanya terus fokus mengemudi dengan kecepatannya yang tidak biasa. Ih, ayo dong, jangan marah terus. Tambah jelek tahu Kak. Ucapku sedikit mencairkan suasana ini. Namun masih tak ada jawaban apapun dari Kak Gian. Kak Gian udah gak sayang sama Ria kali ya? Gak sayang? Kamu bilang Kak Gian udah gak sayang kamu? Jawab Kak Gian. Perasaanku tenang dan sedikit tegang saat Kak Gian menjawabnya dengan nada tinggi. Aku tenang sekarang. Kak Gian mulai meresponku, tapi juga sedikit tegang dengan nada suara Kak Gian yang tinggi. Kamu tahu gimana khawatirnya Kak Gian sama kamu? Ria gak lihat jam. Udah malam Ria sekarang. Bayangin, adik perempuan satu-satunya. Jam segini belum pulang juga ke rumah. Gak mungkin kalau gak khawatir. Iya, Ma. Belum sempat aku meminta maaf kepada Kak Gian. Kak Gian malah memotongnya dengan terus mengoceh sepanjang jalan. Kakak kecewa sama Ria. Ria yang dulu beda banget sama Ria yang sekarang. Oh, atau gegara cowok tadi, Ria kayak gini? Udah gak nurut lagi sama Kak Gian sekarang. Cuma gara-gara cowok tadi, iya, ucap Kak Gian yang terus-menerus menyalahkan Raka dalam hal ini. Aku tak bisa berkata-kata apapun melihat Kak Gian yang terus-menerus menyalahkan Raka. Kenapa sih di saat gue nemuin kebahagiaan, pasti ada aja yang halangin? Ucap rintihku di dalam hati. Dengan kesalahpahaman Kak Gian terhadap Raka, kurasa kisahku dan Raka tidak akan semulus jalan tol. Setelah beberapa menit, akhirnya aku dan Kak Gian pun tiba di rumah dan langsung mengetuk pintu yang sudah dikunci oleh ibu. Iya, sebentar, teriak ibu dari dalam. Mendengar suara ibu itu membuatku tegang. Kurasa ibu akan sangat marah melihatku yang pulang larut malam seperti ini. Ya ampun Ria sayang, kamu dari mana aja? Ucap ibu dengan wajahnya yang khawatir. Ria kerja kelompok dulu Bu, tadi sama temennya Bella. Lanjut Kak Gian mendahuluiku. Aneh banget, Kak Gian sekarang malah menutup-nutupi masalah tadi kepada ibu, agar ibu tak memarahiku. Sedangkan di perjalanan tadi, Kak Gian tak berhenti-berhentinya mengoceh padaku. Ya udah, kamu makan sekalian mandi sana, ucap ibu sembari masuk ke dalam rumah. Kak, makasih ya, ucapku kepada Kak Gian yang sedang duduk membuka sepatunya di depan pintu. Lalu Kak Gian hanya membalasku dengan senyuman manisnya saja. Cepet masuk, mau dikunci. Lanjut Kak Gian dengan berdiri di pintu sembari memegang kunci rumah. Dih, kok tumben dikunci? Tanyaku heran, karena sebelumnya pintu rumahku ini jarang banget dikunci. Udah masuk aja. Lanjut Kak Gian menarikku. Aku pun langsung mengikuti apa yang dikatakan Kak Gian tadi. Setelah selesai mandi dan makan malam, aku pun langsung masuk ke kamarku. Aku menghembuskan nafas lega dan langsung terbaring di kasurku yang lembut itu. Ku ambil HP di tasku dan terlihat 19 panggilan tak terjawab dan 145 spam chat dari Kak Gian yang terus-menerus menanyakan kabarku. Namun saat itu HP-ku tak kuaktifkan. Setelah itu aku hanya bermain HP, sekedar menarik ulur beranda saja. Tak berserang lama, udara di kamarku berubah menjadi dingin.
Kutarik selimut di kakiku dan kututup semua tubuhku dengan selimut yang lumayan tebal. Namun rasa dingin ini malah semakin menjadi-jadi. Lalu aku beranjak dari tidurku menuju jendela kamar. Ternyata jendelanya terbuka lebar sehingga tirai jendela pun bergerak tertiup angin yang sangat kencang. Saat tanganku akan menutup jendela yang terbuka keluar, tiba-tiba tanganku seperti digenggam tangan seseorang yang amat sangat dingin di luar. Dengan cepat aku menarik tanganku kembali dan mencoba berpikir positif saat itu. Tetapi pikiranku sangat kacau saat itu, membuatku sulit berpikir positif apa yang barusan memegang tanganku itu. Tak lama, aku pun langsung ngacir meloncat dari dekat jendela ke kasurku dan tidak berani menutup jendelanya. Aku menggerubuni tubuhku dengan selimutku. Tubuhku menggigil tetapi keringat di keningku bercucuran deras saat itu. Aku masih belum berani keluar selimutku. Saat itu aku merasa selimut dan kasurku dapat menolongku dari gangguan-gangguan yang akan datang. Karena kasurku sedikit lebih tinggi, jadi kukira mana ada hantu yang bisa naik kasurku. Kacau kan? Ya. Pikiranku sangat kacau dan pabaliut saat itu. Dan tak lama, ku dengar seperti ada seseorang yang sedang mencoba masuk ke dalam dengan menaiki jendela yang belum sempat kututup itu. Tubuhku merinding hebat bergetar sembari mengamati terus di dalam selimutku. Meski hanya terlihat bayangnya saja, dengan rasa penasaran, aku terus mengamatinya dan melupakan rasa takutku. Kulihat ada bayangan yang mencoba masuk dengan melewati jendela kamarku. Kulihat tubuh bayangannya sangat amat kurus dengan rambutnya yang sangat gondrong dan panjang, sedang berusaha masuk ke dalam kamarku. "Tolong!" teriakku di dalam selimut dengan menutup mata dan telinga setelah melihat bayangan tersebut. Terdengar suara seseorang membukakan pintu kamarku dan seperti menghampiriku. Dan tak lama, langsung menarik selimutku saat itu. Aku lantas langsung berteriak setan dan menutup mata serta telingaku. "Mana ada setan seganteng gue?" Suara itu. Ya, itu Kak Gian. Aku membuka mataku sedikit untuk memastikan itu benar Kak Gian. "Dor," lanjut Kak Gian mengejutkanku dengan mendekatkan wajahnya kepadaku sembari melotot. "Ah, gila lu ya Kak," teriakku dengan mendorong wajah Kak Gian ke belakang. "Nggak sopan banget sih, dasar." "Kak Gian sih," lanjutku dengan wajahku yang kutekuk murung. "Kenapa sih tengah malam teriak-teriak nggak jelas?" Lanjut Kak Gian sembari melihat jam yang menunjukkan pukul 12:14. "Jendela masuk orang Kak," jawabku ngawur dan terbata-bata. Dengan tubuhku yang masih syok dengan kejadian tadi sebelum menutup jendela, ditambah Kak Gian yang mengagetkanku barusan. "Hah? Apa sih?" lanjut Kak Gian. "Setan jendela Kak." "Hah? Ada orang masuk jendela," teriakku spontan dengan keras. "Masa sih?" jawab Kak Gian dengan berjalan menuju jendela. Kemudian Kak Gian berteriak setan dengan tubuhnya yang terjatuh ke belakang sesaat setelah melihat keluar jendela. "Usir Kak, usir!" lanjut teriakku dengan berdiri dan meloncat di atas kasur menuju pojok kasurku. Melihatku yang berdiri di pojok kasur, Kak Gian tertawa terbahak-bahak sehingga wajahnya yang putih mulai memerah. "Lo kakak gue bukan sih?" kataku sembari kembali terduduk biasa di atas kasur. Melihat Kak Gian yang terus tertawa, aku tahu pasti Kak Gian ngerjain gue doang tadi. Bercanda," jawab Kak Gian yang masih terus tertawa dengan tak henti-hentinya. "Ria ngawur sih, mana setannya? Mana, nggak ada." "Tadi loh Kak," jawabku. "Halusinasi kamu doang kali," lanjut Kak Gian dengan menghampiriku dan kemudian duduk di sebelahku. "Udah Gih,
tidur sono, udah malam. Lalu Kak Gian pun beranjak dari duduknya. Aku pun langsung menarik tangan Kak Gian tadi yang sepertinya akan keluar dari kamarku dan kembali ke kamarnya. Ikut, lanjutku dengan terus memegang tangan Kak Gian. Dih, males banget, ucap Kak Gian dengan berusaha melepas tanganku. Siapa suruh nakutin, temenin Ria tidur Kak. Lanjutku dengan tak melepaskan tangan Kak Gian itu. Siapa suruh jadi penakut, pokoknya Kak Gian gak mau. Ngeselin. Yaudah sana, keluar. Biarin Ria dimakan setan aja, udah sana. Jawabku dengan mendorong Kak Gian keluar kamar. Di baper gitu aja marah. Ya udah, Kak Gian tidur di sini aja nemenin kamu. Lagian mana ada setan yang mau makan orang jelek kayak kamu gini. Lanjut Kak Gian dengan langsung berbaring di kasurku. Apa ini? Teriakku kepada Kak Gian yang sedang terbaring di kasurku. Loh, gimana sih Ria? Katanya disuruh temenin tadi. Iya, tapi Kak Gian di bawah. Lanjutku dengan mendorong Kak Gian ke bawah kasurku. Udah nyuruh nemenin, disuruh tidur di bawah lagi. Untung lo adik gue. Kalau bukan, apa? Mau marah? Udah sana tidur. Ria ngantuk. Kataku dengan melempar bantal dan guling kepada Kak Gian. Orang ganteng mah harus sabar, jawab Kak Gian sembari mengelus-ngelus dadanya. Setelah beberapa menit bertengkar dengan Kak Gian, sekarang aku kembali merebahkan badanku di kasur, dan Kak Gian tidur di bawah dengan menggunakan kasur lantai saja. Kak, ucapku membuka obrolan untuk mencairkan suasana tengah malam yang sunyi dengan menatap langit-langit dinding kamarku. Astaga Ria, tidur, ucap Kak Gian dengan matanya yang terus terpejam. Orang mau curhat. Namun Kak Gian tak merespon. Dan saat kulirik Kak Gian, ia sudah tertidur pula saat itu. Melihat Kak Gian yang sudah tertidur, aku pun langsung memejamkan mataku mencoba untuk tidur. Kulihat matahari mulai terbit pagi itu. Dengan bergegas, aku pun langsung menuju ke kamar mandi. Setelah mandi, aku pun langsung bergabung sarapan dengan ibu juga Kak Gian. Bu, semalam kan Ria lihat ada orang yang kurus terus rambutnya gondrong masuk lewat jendela kamar Ria, Bu. Ibu tiba-tiba tersedak sesaat sedang mendengarkanku bercerita tadi. Ngawur kamu, mana ada? Lanjut Kak Gian. Ada Kak, Ria lihat sendiri. Jelasku kepada Kak Gian dan ibu. Namun Kak Gian dan ibu masih tak percaya apa yang kukatakan. Dahlah, Kak Gian tunggu di mobil saja, jawab Kak Gian sembari keluar menuju mobilnya. Setelah selesai sarapan, aku pun langsung menyusul Kak Gian ke mobil. Sesaat sampai di depan pintu, kulihat Kak Gian seperti sedang mengobrol dengan seorang lelaki yang tinggi, yang sama mengenakan seragam denganku. Kulihat wajah siapa yang sedang mengobrol dengan Kak Gian itu. Dan sulit dipercaya, itu Raka. Nekat banget sih Raka, kenapa harus ke rumah sih? Kalau berantem sama Kak Gian lagi kan ribet, ucap rintisku di dalam hati.